Oke, tunggu. Sebenarnya ya, lu sendiri pun mengatakan lu tuh sekte pengabdi setan. Itu maksudnya gimana tuh? Iya. Datang lagi di Dinasta Channel, PODcast Podcast. Iyaks. Oke. Di podcast kali ini gue kedatangan seorang tamu dari mana nih? Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi. Seorang bisa dikatakan seorang ateis ya. Nggak punya agama ya. Ya bisa dibilang gitulah mungkin. Oke. Dia kawan lama gue dari SMP gue kenal dia. SMA gue kenal dia. Dan sampai sekarang gue masih kenal. Mungkin akan seterusnya kita selalu kenal ya. Iya, mungkin. Tapi sebelum kita mulai video ini, tolong di Subscribe dulu, di komen, bunyiin lonceng, men. lonceng Jadi biar apa lo ya? tahu bahwa update-update video tuh terbaru ada di sini. Iya, oke, cocok deh. Bisa dibilang nama lo Bimo ya? Iya, bisa Bimo. dibilang Bimo, bisa dibilang ya Bokir. apa bokir lah, Bokir Mali tuh- kayak apa Sapei. Serah dah. Kebelet bokir. Iya, kulit bokir. Lo dapet julukan itu waktu lo kebelet bokir apa gimana nih? Nggak tahu, gue dapet julukan itu. Mungkin gue sering manggil teman gue kir mungkin Oh. itu sih. Fakir. Fakir. Iya. Fakir yang shit. Fakir aja. Itu fakir bro. Oh. Ah. Bimo Senopati. Itu nama asli lo? Bukan, itu nama panggung, men. Oh, nama panggung. Maksudnya nama panggung tuh lu punya band atau gimana ya? Dulu sempat punya band tuh, namanya Berserker from Nazareth. Wih, dari baunya tuh mistis parah tuh band tuh Wih, kayaknya. parah. Melekat sesuatu hal-hal yang goib mungkin ya. Wah, vokalisnya aja goib tuh. Vokalisnya goib. Vokalisnya itu terakhir kalau gua pernah denger di Semedi di gua tuh. Iya, gua buntung. Gua buntung. Oke. Bicara tentang Bimo Senopati tidak lepas dengan serius sampai bercanda deh. bicara tentang Bimo Senopati tentu tidak lepas dengan soal agama. Wih, Dari semenjak gua mengenal beliau harus ini dong bro, berwibawa, sopan banget. harus sopan ya kan? Nah, beliau ini gua paham betul dengan apa ya, dengan blog, maksudnya bukan paham betul tapi gua sempat apa ya, mengingat lu tuh tidak pernah serius dalam soal agama tuh. Padahal agama itu nilainya paling tinggi tuh di kehidupan, Bim. Iya, Kita hidup itu untuk agama dan mati ya kan. Kenapa lu bisa dikatakan, bukan kata gua sih, bisa dikatakan oleh orang-orang yang mengenal lu nih. Contohnya semenjak SMP itu lu bisa dikatakan mempermainkan sebuah agama. Kafir katanya. Sebenarnya untuk bilang kata kafir tuh berat cuy, karena nggak bisa diucapkan dengan sembarangan. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya lu nggak punya agama tuh gimana, atau lu mempermainkannya atau gimana? Ya, dibilang mempermainkan enggak sih, lebih ke ya gue ngikutin apa yang ada aja sih di dunia ini yang tercipta aja gitu. Ya mempelajari sesuatu hal yang baru aja sih. Bukan berarti mempermainkan. Kenapa lu bisa nggak
punya agama yang lebih lu percayain gitu, maksudnya yang lu pegang dalam hidup lu? Ya untuk saat ini sih gue belum belum ada. Ya bukan belum ada sih, ada, cuman gue harus mempelajari itu lebih dalam lagi sih tentang apa itu agama A B C D itu sih. Oke, tunggu. Sebenarnya ya, lu sendiri pun mengatakan lu tuh sekte pengabdi setan. Itu maksudnya gimana tuh? Ya banyak yang bilang apa, lu agama lu nggak jelas, ini lu pengabdi setan ya. Ya gue bilang aja iya, emang nape gue gituin. Habisnya ketika lu berkecimpung dalam satu agama, ada yang bilang agama ini jelek, agama itu jelek, apa segala macem lah. Males gue jadinya dengernya itu. Makanya ya udah, gue jalanin apa aja, ngalir aja udah sih. Gitu ya. Oke. Tadi bisa dikatakan orang-orang berarti yang menjudge lu bahwa lu sekte pengabdi setan. Yo, ya bisa dibilang gitu sih. Tapi di dalam diri lu, apakah lu mengabdi setan-setan nggak jelas itu, atau lu bahkan menganggap diri lu seorang anak dajjal? Menganggap diri gue sebagai anak dajjal nggak juga sih, ya apa ya, intinya sih ya selama ini sampai sekarang ya dibilang punya agama apa enggak, ya udah nggak tahu, nggak jelas, cuman ibaratnya bisa dibilang cuman buat KTP aja sih. Buat KTP. Tapi dari awal maksudnya dalam kehidupan lu nih, semenjak lu dari kecil atau apa, agama apa yang pertama, ataukah ada agama yang lu pegang gitu, yang lu pertama masuk gitu? Ada sih agama ya, kalau bisa dibilang agama terakhir mungkin ya, Oke. agama paling terakhir. Agama Muslim lah bisa Ya dikatakan. bisa dibilang gitu. Berarti lu berapa kali ganti-ganti agama? Dibilang ganti agama enggak, gue juga apa mempelajari suatu hal yang baru aja, jadi saling menghargai apa itu agama sih, bukan berarti ketika lu punya agama lu bisa menjelek-jelekan gitu. Jadi ya gue hanya bisa menghargai apa itu agama dan budaya. Maksudnya mungkin gue pengen tahu lu udah pernah nyobain agama apa aja gitu. Yang terakhir gue tahu tuh lu kalau nggak salah, bukan mencoba sih, lu mendalami agama Hindu ya. Lu kenapa bisa masuk ke, maksudnya kenapa lu bisa mendalami agama Hindu itu gitu? Ya karena gue sih mikir semua agama tuh sebenarnya baik ya, cuman tergantung orang-orangnya aja sih. Banyak oknum-oknum yang bisa dibilang nggak jelas mengatakan bahwa aliran itu jelek apa segala macam. Cuman kalau gue pelajarin semuanya itu ya semua satu gitu. Tuhan itu satu, nggak ada Tuhan itu dua apa tiga sih. Oh, berarti bisa dikatakan lu seorang ateis yang mempercayai Tuhan gitu. Ya bisa dibilang gitu. Tapi belum meyakini atau belum mempercayai sebuah agama. Ya bisa dibilang gitu juga, karena gue nggak tahu apa itu surga dan neraka, men. Menurut gue tuh surga bagi orang yang enak, neraka itu bagian orang yang jelek. Gitu aja yang lu yakinin dalam diri lu gitu. Iya gitu. Ibaratnya kalau mati ya udah lu mati gitu. Lu mati berarti lu cuman pertama yang lu yakinin bahwa Tuhan itu benar ada, dan surga dan neraka itu juga ada gitu. Ada, dan ya selama kita hidup sih pada dasarnya semua mengajarkan tentang kebaikan sih. Itu aja sih. Selama hidup ya lu jalanin aja kebaikan gitu. Nggak usah lu harus jalanin kejahatan apa segala macam sih. Menurut gue itu udah penting sih. Itu sebagian dari iman lu, apa amal lu nanti ketika lu mati. Iya. Itu yang paling penting sih. Tapi bukan andaikan nih. Gue pengen, bukan apa, gue bingung mengungkapkannya. Misalkan gini.
lu udah berbuat baik nih, tapi nantinya lu nggak masuk ke dalam surga gitu. Ya gue sih mikirnya apa ya? Fuck what you say sih. Ibaratnya bodo amat orang mau ngomong apa kayak, yang penting gue ngelakuin hal apa yang diajarkan oleh agama aja sih gitu. Sedangkan lu kan nggak punya agama nih. Ya walaupun mungkin gue nggak punya agama, tapi setidaknya gue berbuat kebaikan gitu. Tapi ada ibaratnya apa ya, ritual, bukan ritual sih, bisa dikatakan ritual atau Pemanggil setan. bukan bro, sebuah ibadah-ibadah yang kita seperti sholat, kita kebaktian di gereja, atau kita wihara ya kan, untuk mengabdi kepada Tuhan kita. Maksudnya kita absen lah ibaratnya, setor muka ya kan, absen, bukan setor muka sih, karena kan Tuhan itu maha mengetahui ya. Maksudnya kita absen lah gitu, kita yang tahu diri untuk datang ke Dia gitu. Sedangkan jika hanya berbuat baik tapi nggak pernah absen gitu, gimana tuh? Ya seperti lo bilang, Tuhan tuh kan maha melihat gitu. Setidaknya Tuhan melihat, ibaratnya apa yang gue perbuat ya udah gitu. Entah itu baik, entah itu buruk, Tuhan itu melihat. Masalah ibadah apa segala macam berjalan menurut gue. Berarti iya sih, bisa dikatakan menjalankan sebuah kebaikan itu juga ibadah sih. Iya, percuma juga lu kalau misalkan lu tetap beribadah tapi lu suka demen gibah apa segala macem, buat apa? Dosa-dosa juga. Iya sih. Intinya kalau dari gue sih, untuk kehidupan ya, ada gue sedikit untuk berbincang ya. Ada sabda Nabi Muhammad yang bilang, ketika lu ustadz, lu kiai, lu pemuka agama, pendeta segala macam, tapi lingkungan rumah lu, tetangga lu, saudara lu ada yang kelaparan, lu nggak tahu nih, lu sedekah di mana aja, di masjid, gereja segala macam, tapi lu nggak tahu kalau tetangga sebelah rumah lu ini kelaparan. Nah nanti lu meninggalnya itu susah pak masuk surganya pak. Bahkan hal sekecil itu kan ada juga, lu pasti pernah dengar, lu pernah mendalami agama Islam. Ada juga seorang bisa dikatakan PSK lah ya, wanita malam lah ibaratnya. Dia memberi minuman kepada seekor anjing di jalan. Tapi ketika dia mati nih, beliau mati, meninggal, itu dia masuk surga gampang cuy. Bahkan iya sih, berarti yang lu yakinin itu kan dengan melakukan sebuah kebaikan ya. Iya betul. Yang penting intinya dalam hidup lu, intinya lu harus percaya Tuhan gitu. Ya percayakan Tuhan ya, percaya dengan satu jalan ya percaya. Cuman ya balik lagi, lu buat apa lu bertahan dalam satu agama tapi lu melakukan hal-hal yang di luar daripada sunnah itu sendiri sih menurut gue. Iya, bahkan sunnahnya aja nggak dijalankan, Nah, wajibnya aja nggak dijalankan. Wajibnya gitu. aja nggak dijalankan, apalagi bisa dibilang sunnahnya. bolong-bolong apa segala macem lah. Jadi buat apa gitu? Tapi ada nggak sih pemuka agama yang lo kagumin dalam hidup lo gitu? Ada nggak? Entah pendeta, entah kiai, ustadz. Pemuka agama yang gue kagumi sih Syekh Ali Jaber sih. Syekh Ali Jaber yang di Hafiz Quran tuh kadang suka puasa-puasa yang tuh. hidungnya mancung banget ya. Iya, yang kayak gue tuh mancung ya kan. Jauh bro. Hah? Jauh bro. Iya, gue mancung-mancung monyet. Emang sih, kenapa lo bisa suka Syekh Ali Jaber? Ya karena menurut gue tuh gimana sih, karismanya tuh beda aja daripada yang lain sih. Dan kalau setiap dia melafalkan ayat-ayat suci, adem gitu loh. Adem aja ngeliatnya, beda sama ngeliat yang lain gitu sih. Bahkan seorang Bimo Senopati, seorang yang masih belum sih, gue nggak akan bilang lu tidak sih, karena kalau tidak berarti nggak sama sekali ya kan. Iya. Masih belum untuk kenapa gelap ini? Oh iya. Goblok. Masih belum mempercayai sebuah agama atau keyakinan lah.
sebenarnya kata agama itu terlalu apa ya? Terlalu bisa dikatakan agama tuh sensitif ya. Sensitif. Lebih tapi di dalam semua agama juga diajarkan agama gitu. Tapi gue untuk menyebutkan sebuah keyakinan lah atau kepercayaan lah ya. Nah, di konten ini kita tidak menyinggung agama apapun. Bila kita berdua ada sedikit salah ngomong apa atau kita berbuat orang dari, awam ya. Ya orang awam ya. Berarti gue ngomong ya kita masih apa belajar, adanya aja gitu. Iya. Dan juga jangan pernah menjudge orang atau kalian menjudge bla 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 bla. Hidup kalian padahal juga belum tentu benar. Urusin aja hidup kita sendiri gitu. Untuk masalah guru atau kita mengagumi seseorang itu pribadi. Kalian pun nggak bisa kalian suka dengan misalkan contohnya aja dalam sebuah band atau musik pasti kita udah beda genre gitu ya kan. Beda genre pastinya. Beda fans. Andai kan Bimo dan gue suka blues tapi tetap misalkan gue suka B.B. King ya. Bimo mungkin suka Steve Vai atau Bimo suka John Mayer atau John Legend ya kan? John atau Lennon. John Spendol. Aduh jadi gak ini dong. Gak fokus man. Iya. Di sepanjang hidup lo ini atau mungkin beberapa waktu ke depan atau sekarang pun lo tetap masih mencari tahu tentang soal agama. Sampai sekarang sih masih gue pelajarin tentang apa itu agama sih. Karena ketika lo lahir lo kan nggak bisa milih. Ibaratnya lo nggak bisa dipilih dari yang sang pencipta. Lo harus masuk ini, lo harus masuk ini. Lo kan ibaratnya agama karena pendiri dari orang tua lo yang lahirin lo gitu. Lo juga nggak bisa waktu hamil. Gue mau agama ini, gue mau agama ini, mana bisa. Lo kan cuma pengikut gitu. Gimana caranya lo bisa harus mengikuti dia gitu aja sih. Biasanya orang-orang gitu yang lebih kuat nantinya sih. Kolup bro. Oh iya. Pernah gak sih dalam hidup lu itu lu menanyakan kepada seseorang, berdiskusi atau lu menghubungi seseorang untuk menanyakan bahkan orang-orang terkenal gitu? Sempat sudah ngubungin orang-orang yang bisa dibilang gue bukan ngajak debat ya, ibaratnya gue mau ngajak sharing gitu ibaratnya. Lewat apa itu? Ya lewat sosmed lah, ibaratnya Instagram, Facebook segala macam. Instagram? Lu apa tuh, lu DM gitu? Gue DM, masa gue telepon? Kan lu DM bisa. Tapi respon dia gimana? Ya respon dia sih nggak ada sih, mungkin karena terlalu sibuk. Cuman ya seringan upload sih. Tahu dibilang sibuk apa gimana gue nggak paham, apa capek dia baca DM. Mungkin yang megang akunnya bukan dia, kan biasanya admin. Iya admin keuangan sama siapa. Andai kan gue pengen tanya nih dari diri gue sendiri nih, dari lubuk hati gue paling dalam. Seorang Bimo Senopati, apakah Anda takut dengan kematian? Kematian ya, semua orang pasti takut mati lah. Ibaratnya manusia tuh hidup dalam dosa, pasti nggak mungkin lu selama hidup nggak berbuat dosa gitu. Ibaratnya pasti lu bakalan ditanya ketika lu mati, lu agama lu apa segala macem, apa perbuatan lu segala macem tuh diliatin semua gitu. Jadi menurut gua semua orang pasti takut mati sih, nggak takut. Berarti nanti lu akan mencari tahu sebuah kepercayaan gitu. Ya pasti keyakinan. Nantinya akan ya kedepannya sih menurut gue lebih baik mungkin. Bicara soal kematian, jing. Tang. Apakah lu yakin? Apakah lu tahu kalau nanti lu bakal seperti yang tadi lu bilang nih, kita semua bakal ditanya siapa Tuhanmu? Ya pastinya lah, ibaratnya lu
dalam satu agama juga dituliskan, ibaratnya lu ditanya apa siapa Tuhan lo, siapa nabi lo, siapa apa utusan lo, segala macam itulah pokoknya. Atau mungkin dalam hidup lu, mungkin gue juga nggak bisa, mungkin belum ada hidayah ya, atau lu ada nggak sih, biasanya kan orang tuh selalu mendapatkan sebuah petunjuk ya dari Allah, gue bisa sebut dari Allah ya. Apakah lu mendapatkan sebuah hidayah, apa lu pernah dapat petunjuk dari petunjuk lu ngelihat apa, atau lu mimpi, atau lu gimana? Ngimpi gue pernah tuh. Mimpi. Diliatin surga neraka. Gue Serius pernah lu? tuh. Pernah gue dimimpin sampai gue habis dimimpin itu ngos-ngosan, gue kayak aduh, kayak habis lari kayak dari Bekasi sampai Bandung kali. Ngos-ngosan banget. Ternyata seorang Bimo Sentopati memiliki cerita yang sangat menarik. Dilihat dari sudut pandangnya, saya semakin tertarik, bukan tertarik untuk mencintainya, untuk mengulik lebih dalam. Mungkin video ini akan kita lanjut di part 2 atau bisa dikatakan part 2. Jadi tonton terus channel Denasda, pantengin terus, nanti akan ada video lanjutan dari Bimo Senopati. Terima kasih udah menonton. Bye. Bicara tentang mimpi lo, tentang surga dan neraka di part sebelumnya. Bisa kalau menjelaskan sedikit atau detailnya?